Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua umat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita memberikan hati kita, segala kerendahan kita memuji memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita 353 untuk memulai ibadah kita. Tuhan di Bait-Nya yang suci. Tuhan di Bait-Nya yang suci, Tuhan di Bait-Nya yang suci, diamlah segenap bumi, berdiam diri di hadapan-Nya. Panggilan Tuhan pada pagi hari ini Mazmur 103 ayat 19 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita angkat pujian kita dari nyanyian pujian 337. Hai Kristen, pujilah, haleluya, amin. Nyanyi dan soraklah, haleluya, amin. Raja kita Kristus, padanya yang kudus, pujilah, puji terus, haleluya, amin. Hayang tuaramu, haleluya, amin. Muliakan Tuhanmu, haleluya, amin. Tuhan pemimpinmu, turun kepadamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Hai puji selamanya, haleluya, amin. Di surga mulia, haleluya, amin. Di surga mulia, tampaklah wajah-Nya. Hai Kristen, pujilah, haleluya, amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur berterima kasih Tuhan di pagi yang indah ini yang Kau jadikan bagi kami. Kami boleh datang bersekutu memuliakan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik Kau berikan bagi kami. Kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Melalui online ibadah kami pada saat ini, kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang baik Kau berikan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesetiaan yang Kau berikan bagi kami.
bahkan setiap hati yang mau datang memuliakan Engkau di pagi hari ini. Inilah persekutuan kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian. Setiap kami yang boleh datang memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Biarpun kami dari rumah ke rumah Tuhan, di rumah kami masing-masing dari datang beribadah di hadapan Tuhan. Tetapi kami bersyukur pagi hari ini dengan kasih-Mu, dengan kemurahan Tuhan yang senantiasa memberikan hati bagi kami untuk datang memuliakan Engkau di pagi yang indah ini. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini. Kiranya Engkaulah yang memakai setiap kami, supaya kami dipakai Tuhan seturut daripada kehendak Tuhan. Bahkan umat-umat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan juga menyertai, supaya kami boleh memulai ibadah kami dengan baik Tuhan. Kiranya Engkau yang bertata atas ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Tuhan, kami mohon ampun dari segala dosa pelanggaran yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Dan layakkanlah kami Tuhan pada pagi hari ini, ketika kami boleh datang memuliakan Engkau, memuji Engkau Tuhan di pagi yang indah ini. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Pujilah pada Tuhan. Yang dahulu kala ada, tetap sekarang ada, dan selamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita sebagai bacaan responsoria pagi hari ini dari Mazmur 33. Mazmur 33 ayat pertama sampai dengan 22. Kita akan bacakan secara responsoria. Saya awali yang pertama, saudara-saudara yang kedua, dan bersama-sama nanti kita dianya yang terakhir 22. Mazmur 33 ayat yang pertama. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Syukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan mengadakan rencana bangsa-bangsa, Dia meniadakan rencana suku-suku. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia memilih semua penduduk. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa tidak menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan,
kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pembacaan ini dan sekalian kita yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk meresponi firman Tuhan ini, kita kembali angkat pujian kita, renyanyian pujian nomor 126. Kasih dari Tuhanku, puji syukurku seru, oh penuhi hatiku kasih besar. Yesus masuk dunia, menebus manusia, kasih-Nya melimpahlah, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak tergugah dan luas besar, kasih besar, yang buta didik segera, yang timpang tegak pulang, orang mati bangkitlah, kasih besar, yang terbanyak dosanya masih diampuninya, sungguh agung kasih-Nya, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terduga dan luas benar, kasih besar, tinggalkan semuanya, datang pada kasih-Nya, terima janji selamatnya, kasih benar. Oh, dengar undangannya ke Yerusalem bakal, jangan kau terlambatlah, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terduga dan luas benar, kasih besar. Kasih Tuhan sangat luar biasa bagi setiap kita yang percaya di hadapan Tuhan. Baik pun gimana keberadaan kita percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Selamat hari Minggu buat kita semua umat yang dikasihi Tuhan. Sebagai pengumuman atau warta gereja pada pagi hari ini, kebaktian kita akan tetap dilakukan setiap hari Minggu secara online dan juga jam doa di hari Selasa jam 7 malam dan secara online juga. Mari umat Tuhan kita tetap setia mau beribadah di hadapan Tuhan meskipun kita lakukan secara online dari rumah ke rumah. Ini kesempatan yang baik bagi kita mengajak seluruh anggota keluarga kita duduk tenang, diam, kita dengan sungguh-sungguh bersekutu di hadapan Tuhan. Doakan terus untuk setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalam
perekaman ini supaya senantiasa boleh berjalan dengan baik atas pertolongan dan kasih Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita, ucapan syukur kita, perpuluhan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berikan dengan sepenuh hati yang terbaik di hadapan Tuhan dengan mengangkat pujian dari 281. Nampaklah sayu malam kan menjelang, hidup bagai asap ditutup bayu dari pandangan hilang. Marilah datang kepadaku, yang letih lesu, sentosaku beri kepadamu, hibur hatimu. Sering hati gelisah dan susah bila maut menanti, bimbang, khawatir dan putus asa, bagai beralas gurih. Marilah datang kepadaku, yang letih lesu, sentosaku beri kepadamu, hibur hatimu. Bila cobaan dan tiba pada yang percaya, kalau tidak tekun dalam doa, bencana telah menganga. Marilah datang kepadaku, yang letih lesu, sentosa diberi kepadamu, hibur hatiku. Jemaat diundang berdiri, kita pujikan pujian kita nomor 5, Pujilah Allah yang mulia. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang Tuhan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami hati untuk memuji memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan kami datang memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan persembahan kami, ucapan syukur, perpuluhan kami yang sudah kami bawakan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Pakailah Tuhan, ajari kami supaya setiap pengurus gereja, hamba-Hambamu, bahkan gereja ini untuk memakai persembahan ini dengan baik untuk penyebaran Injil di gereja ini, GAPI Getsemani. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, kiranya Tuhan yang mengasihi mereka, memberikan berkat bagi setiap mereka Tuhan. Bahkan tangan-tangan yang belum bisa memberikan Tuhan, kiranya yang bermurah hati mengajar setiap kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terlebih daripada itu Tuhan, ajari untuk setiap kami, seluruh kami Tuhan, untuk memberikan hati kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sebelum hambanya menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. 2 Korintus 12 7 sampai dengan 10. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali bersuruh kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, kami undang hambanya untuk doa syafaat dan juga firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang hidup dan Allah yang kekal, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Saat ini Tuhan kami mau datang ke hadapan-Mu, untuk kami mau mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Karena bagaimanapun keadaan kami pada saat ini, Engkau adalah Allah yang telah mengaruniakan kami anugerah-Mu yang cukup bagi kami hari demi hari, sehingga kami boleh melalui kehidupan ini sampai saat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, jikalau kami masih dalam keadaan sehat, masih memiliki kekuatan, dan masih bahkan memiliki kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Bagi kami yang sakit, kami bersyukur juga ya Tuhan, karena Engkau mengizinkan hal ini terjadi, supaya kami mengingat akan Engkau. Bapa Surgawi, saat ini ya Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu, karena kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kami masih bisa bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan keluarga. Kami juga masih bisa datang untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menguatkan hati dan pikiran kami, dan untuk menolong kami ya Tuhan, agar kami senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman, kami mau datang dan memohon kepada-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami datang ya Tuhan, memohon agar sekiranya Engkau ya Bapa yang bermurah hati kepada kami di masa-masa yang sangat sulit ini. Pandemik yang masih belum berakhir, baik di dalam bangsa dan negara kami ini, maupun di dalam dunia. Tuhan, kami memohon, bermurah hatilah, agar kiranya Engkau ya Tuhan, yang menolong sehingga pandemik ini boleh berakhir secepatnya pada waktu-Mu yang terbaik. Kasihanilah Tuhan sehingga kehidupan kami boleh kembali normal seperti sedia kala. Begitu banyak kesulitan, kesusahan, kesedihan bahkan di dalam masa-masa yang sangat sulit ini. Kami yang masih sehat juga merasakan kesulitan, baik dalam hal bekerja maupun studi anak-anak kami. Begitu banyak ya Tuhan tantangan dan kesulitan yang membuat kami begitu khawatir, takut dan cemas. Bapa Surgawi, kami mohon agar Engkau yang senantiasa menguatkan anak-anak-Mu. Dan terlebih bagi mereka yang sakit, minimnya pengharapan yang mungkin yang mereka rasakan.
dan seluruh tim medis yang bekerja, yang terus menolong setiap pasien yang ada. Begitu rentan keadaan mereka, begitu dekatnya mereka dengan penyakit yang satu ini. Bapa Surgawi, kami mohon kepadamu, agar kiranya Engkau yang Tuhan yang menambah-nambahkan iman dan kekuatan kepada anak-anak-Mu. Agar di masa-masa sulit ini, baik yang sehat, yang sulit di dalam ekonomi, yang sulit dalam pekerjaan dan studi, maupun yang sakit, yang harus berjuang untuk pulih dan sembuh, maupun bagi mereka yang bekerja untuk melayani yang sakit. Kami semua anak-anak-Mu, kami memohon agar Engkau ya Tuhan, yang berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita bahkan di dalam menjalani hari-hari ini. Kami tidak lupa ya Tuhan berdoa untuk pemerintah kami, agar Engkau yang terus menolong mereka juga, memberikan mereka hikmat dan rasa takut akan Engkau, sehingga di masa-masa sulit ini mereka juga bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa menolong dan membantu seluruh rakyat yang ada di negara ini. Dan begitu juga dengan dunia ya Tuhan, kami mohon supaya mereka semua bisa bekerja dengan baik dan menolong di dalam masa pandemik ini, dan semuanya bisa berjalan dengan baik sampai pandemik ini berakhir. Dan kami juga berdoa untuk setiap rakyat agar diberikan kesatuan hati, agar tidak terjadi kericuhan, melainkan boleh tunduk kepada segala perintah dan seruan daripada pemimpin-pemimpin kami. Sehingga rakyat ya Tuhan bisa mengamalkan segala cara yang telah dianjurkan, agar penyebaran virus ini ya Tuhan bisa betul-betul berhenti, dan kami semua boleh melewati masa pandemik ini dengan baik. Kasihan dan tolong ya Tuhan, kami memohon supaya pandemi ini berakhir, agar kami bisa kembali dalam kehidupan kami seperti biasanya. Terlebih kami bisa kembali untuk melayani Engkau tanpa ada rasa takut dan cemas. Kami bisa pergi keluar bahkan untuk mengabarkan Injil-Mu. Dan kami bisa bersaksi bagimu dimanapun kami pergi. Baik di tempat kerja, tempat studi, tempat dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami bisa menjadi terang. Kami bisa kembali menunjukkan Kristus, baik melalui perkataan kami maupun dalam tindakan kami. Makasih ya Bapa, untuk waktu ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, biarlah Engkau bermurah hati menyentuh hati dan pikiran setiap kami, agar sekiranya Tuhan melalui firman-Mu ini kami sungguh dikuatkan. Karena kami akan melihat bagaimana di dalam kelemahan pun kami dapat kuat. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami semua. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mari kita membuka Alkitab kita seperti yang sudah dibacakan tadi. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Nah, apa yang akan kita lihat di sini? Ini adalah sebuah kesaksian dari seorang rasul. Rasul adalah seorang yang dipilih oleh Allah secara langsung, yang dipilih oleh Tuhan Yesus secara langsung untuk melayani dia di dalam dunia. Dia datang secara langsung kepada mereka dan memanggil mereka untuk melayani dia, mengabarkan Injilnya, bahkan menuliskan firman-Nya. Itulah para rasul, sebuah kedudukan yang sangat spesial. 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus secara langsung. Mereka lah orang-orang yang spesial, yang sangat khusus. Tidak ada seperti mereka lagi. Karena setelah ke-12 rasul, setelah itu tidak ada lagi yang bisa disebut seperti rasul seperti yang ke-12 ini. Nah, saya pribadi percaya bahwa rasul yang ke-12 adalah Rasul Paulus. Sebab dia yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus ketika dia sedang berjalan menuju Emmaus. Kita bisa melihat itu dalam Kisah Para Rasul. Nah, sebagai rasul yang ke-12, dia dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Dan dia juga diberikan kemampuan, diberikan ilham,
pewahyuan oleh Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan. Dan setiap surat yang dituliskan kepada jemaat di gereja-gereja seperti di Filipi, di Kolose, bahkan ini di Korintus, Tuhan mengambil itu, atau itu adalah sebuah pewahyuan daripada Tuhan, sehingga dimasukkan di dalam firman Tuhan. Sehingga 2 Korintus ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan Tuhan langsung mewahyukan kepada Paulus apa yang harus dia tuliskan kepada jemaat di Korintus, agar itu bisa dituliskan di dalam firman Tuhan dan menjadi pelajaran bagi semua umat Tuhan dari segala generasi. Jadi pelajaran yang akan kita lihat di sini bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tetapi kepada semua umat Tuhan, kepada setiap orang yang menyatakan dirinya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Dan ini juga tentu kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan, agar mereka bisa melihat apa sebenarnya yang dirasakan, yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Sehingga mereka pun memiliki satu kerinduan untuk menjadi seperti anak-anaknya Tuhan. Nah, di dalam Alkitab dituliskan kepada kita apa yang berhak kita miliki sebagai anak-anaknya Tuhan. Yang paling utama dari segala sesuatunya yang berhak kita miliki sebagai anak-anak Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dan akan hidup kekal di sorga. Pada waktu kita tinggalkan dunia ini, di waktu kita berhenti bernafas, roh kita akan langsung pergi kepada Tuhan di sorga. Kita pernah membaca tentang bagaimana Tuhan berkata kepada salah satu yang ada di salib ketika Tuhan Yesus disalibkan. Dia yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan apa? Saat ini juga, hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, di sorga. Dan itu adalah pemberian Tuhan yang paling berharga kepada kita. Selain daripada itu, di dalam dunia ini Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita. Kita bisa melihat itu ketika Dia berkata kepada para muridnya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan banyak sekali janji Tuhan yang sama persis perkataannya, yaitu bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita. Bahkan Dia memberikan kita penghibur di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus, yang akan senantiasa menyertai kita, yang akan senantiasa menolong kita. Dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan berkata bahwa Dia menyertai kita. Lalu bagaimana dengan yang namanya kemakmuran? Bagaimana yang namanya dengan kesehatan? Apakah sebagai anak-anaknya Tuhan, kita harus atau kita berhak terhadap sebuah kesehatan yang tidak akan pernah berakhir? Artinya kita tidak akan pernah sakit. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus, tidak akan pernah sakit. Atau kalaupun karena lemah imannya kemudian dia sakit, apakah karena imannya itu dia bisa sembuh? Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, dia pasti akan sembuh karena dia beriman kepada Tuhan. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah kita orang Kristen kebal terhadap penyakit? Apakah kita tidak boleh lemah sama sekali? Mungkin bisa pada saat iman kita lemah, tetapi tidak mungkin pada saat kita imannya kuat. Apakah demikian? Kita melihat dari kesaksian Rasul Paulus di sini, dan kita bisa belajar dari sini. Mengambil satu pelajaran yang memberitahukan kepada kita karakternya Tuhan ketika berhubungan dengan kita yang sedang di dalam kelemahan. Dan kelemahan yang dialami oleh Rasul Paulus di sini tidak lain dan tidak bukan kelemahan jasmani, yaitu sebuah penyakit yang membuat dia lemah. Kita melihat di ayat ke-7. Dikatakan di sini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, kita perlu melihat beberapa ayat sebelumnya. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, yaitu di ayat ketiga, dikatakan di situ, aku juga tahu tentang orang itu, yaitu orang yang dia katakan di
Ayat yang kedua, saya rasa kita baca mulai dari ayat kedua saja. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau tidak, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, tingkat ketiga dari sorga adalah tempat Allah sendiri. Kita percaya sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, ada 3 tingkatan langit atau sorga. Langit yang pertama itu adalah yang kita sebut sebagai cakrawala, di mana kita bisa melihat awan, di mana kita bisa melihat burung-burung berterbangan di cakrawala. Kemudian yang kedua adalah yang kita sebut sebagai luar angkasa. Dan yang ketiga itu adalah sorga. Jadi apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah dia diangkat ke sorga. Ayat ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, yaitu sorga sendiri. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Apa yang dia dengarkan di sorga tidak layak bagi manusia untuk mengucapkannya. Makanya kalau ada seseorang yang mengatakan dia pernah pergi ke sorga dan dia memperkatakan segala sesuatu yang dia lihat di sorga, dia Rasul Paulus. Seorang yang begitu kudus, seorang rasul bahkan berkata tidak layak untuk menyampaikan apa yang dia lihat di sorga. Dan dia katakan apa di ayat kelima, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahanku. Maksudnya di sini, atas diriku yang dulu diangkat ke surga, aku tidak mau memegahkan itu. Aku tidak mau menyombongkan hal itu. Aku tidak perlu memperkatakan hal itu. Sebab itu tidak penting. Itu tidak perlu untuk aku megahkan. Tetapi apa yang aku mau megahkan adalah ketika aku lemah. Kenapa? Ayat 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Kalau aku pun mau menyebutkan apa yang aku lihat di sorga, tidak ada yang bisa menyangkalnya sebab aku berkata tentang kebenaran. Ayat 7, ayat 6 bagian kedua. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi kalau kita melihat ayat 2 sampai ayat 6 ini, kita tahu bahwa yang dia katakan di ayat 7 sebagai hal atau karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu adalah pernyataan-pernyataan atau kata-kata atau hal-hal yang dia lihat di sorga. Hanya orang tertentu yang sangat spesial yang ditunjukkan sorga oleh Tuhan. Dan dalam hal ini Rasul Paulus ditunjukkan sorga oleh Tuhan. Tuhan membawa dia di sorga, tapi dia tidak tahu apakah itu di dalam tubuh, apakah dia ikut tubuhnya atau hanya di dalam roh, dia tidak tahu. Tapi yang pasti adalah dia pernah ke sorga. Tapi dia tidak pernah memperkatakan hal itu. Dia mengatakan bahwa ini adalah pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ya jelas, pernyataan tentang surga. Ada sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya kalau ada orang yang mengatakan dia pernah pergi ke surga, turun dari surga, dan dia mengatakan surga itu seperti ini, kita pasti merasa wah, luar biasa. Tapi seorang rasul sendiri tidak mau menyatakannya. Dan apa yang dia katakan di ayat 7 ini bukan hanya sekedar dia tidak mau menyatakannya, tetapi di sini dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara-saudara, kenapa Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya? Kita mungkin berkata, kalau Tuhan memang sangat baik, kenapa dia mengizinkan pandemik terjadi? Bukankah dia Allah yang begitu baik? Bukankah dia Allah yang mengasihi kita? Bukankah dia juga Allah yang maha kuasa? Dia bisa mengontrol segala sesuatunya, bukan? Bahkan pandemik ini apalah di mata Tuhan? Hanya dengan berkata saja, pandemik ini selesai. Pandemik ini pun tidak akan pernah sampai, atau tidak akan pernah datang. Tidak akan pernah ada virus ini kalau Tuhan tidak mengizinkannya ada.
Kalau Tuhan mengatakan tidak ada virus sama sekali, pasti tidak ada virus. Tapi kenapa Tuhan mengizinkannya? Di samping Dia Allah yang maha kuasa, di samping Dia Allah yang sangat baik, kenapa Dia mengizinkan hal ini terjadi? Bagi kita anak-anaknya, kita harus mengerti. Seperti Rasul Paulus mengatakan, salah satu alasan Tuhan mengapa hal buruk terjadi dalam hidup kita, termasuk nanti yang kita lihat bahwa ini adalah sebuah penyakit, adalah supaya kita jangan meninggikan diri. Sebab kita mengetahui banyak hal. Sebab kita ini anak-anaknya Tuhan. Dan Tuhan begitu memberkati kita dalam kehidupan kita. Kali ini sangat khusus, Rasul Paulus berbicara tentang pengetahuannya akan surga. Tetapi juga bisa kita katakan segala berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita bisa membuat kita menyombongkan diri. Kalau kita seorang yang kaya, kita bisa menyombongkan kekayaan kita. Dan jangan bilang orang yang miskin tidak bisa menyombongkan diri. Saya lahir di keluarga yang sangat miskin. Jadi dalam kemiskinan saya waktu kecil saya juga menyombongkan diri. Karena begitu banyak hal dalam hidup kita yang kita bisa sombongkan. Bahkan kemiskinan kita sendiri kita bisa sombong. Kita tidak percaya kan kalau orang miskin bisa sombong? Bisa. Karena kita bisa menggunakan kemiskinan kita. Dan merasa sangat hebat karena kita bisa menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan. Begitulah cara kita menyombongkan diri ketika kita pun miskin. Setiap orang di dalam dunia ini pasti memiliki kelebihan, biar hanya satu. Bagaimanapun keadaannya, dia pasti memiliki satu kelebihan. Setidaknya. Baik dalam hal jasmani, ekonomi, atau apapun itu yang bisa dia banggakan. Dan kita lihat pada diri kita sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menyangkal bahwa ada paling tidak satu saja dalam hidupnya yang dia bisa sombongkan. Dan Tuhan tidak pernah mau ada satu pun di dalam kehidupan kita. Fakta yang ada di dalam diri kita. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang kita bisa sombongkan di hadapannya. Tidak ada satu pun yang Tuhan inginkan. Sehingga dia bahkan kepada seorang rasul, Tuhan, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Nah, apa ini duri di dalam daging? Ada dua pandangan yang berbeda, setidaknya yang paling diterima oleh orang tentang duri di dalam daging. Ada yang mengatakan bahwa duri di dalam daging ini adalah dosa. Dan ada yang mengatakan duri di dalam daging ini adalah penyakit. Apakah itu dosa atau itu penyakit? Kita lihat kalimat berikutnya. Dikatakan yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Utusan iblis untuk menggocoh aku. Menggocoh artinya seperti memukul, meninju. Itu kata menggocoh. Artinya ini membuat suatu kesakitan. Nah, dosa bisa membuat kita sakit. Itu ketika kita melakukan suatu dosa, bisa hati nurani kita sakit, jiwa kita sakit, tertekan karena dosa. Bisa juga efek ke dalam jasmani kita. Karena hukuman-hukuman daripada dosa yang kita lakukan. Penyakit apalagi? Tentu kita tahu penyakit itu menyakiti tubuh jasmani kita. Lalu apakah ini dosa? Atau apakah ini penyakit? Nah, duri di sini bukan hanya sekedar duri yang kita lihat kecil. Kalau kita berbicara tentang duri, di dalam pikiran kita mungkin ini duri yang kecil. Tetapi kata duri di sini ternyata bukan duri yang kecil, melainkan sebuah bisa dikatakan seperti balok yang menusuk dagingnya. Nah, kembali ke pertanyaannya, apakah ini dosa atau ini penyakit? Saya pribadi percaya dan saya rasa benar bahwa ini adalah penyakit, bukan dosa. Alasan yang paling utama dari ini adalah kalau ini dosa,
kenapa Tuhan mengizinkan tetap ada di dalam diri seorang Rasul Paulus. Dosa adalah sesuatu yang begitu Allah benci. Dan adalah kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan, supaya aku terlepas dari dosa ini. Kehendak Tuhan adalah pasti Dia akan melepaskan kita. Dia pasti akan menolong kita untuk terlepas daripada dosa. Jadi kalau ini dosa, maka kita menganggap Tuhan masih mengizinkan kita berdosa. Bahkan ketika kita setelah percaya kepada Dia. Tuhan masih tidak, atau Tuhan berkata tidak masalah bagi kita untuk berdosa. Yang kita tahu itu sangat bertentangan dengan karakternya Tuhan yang kudus. Dan bertentangan juga dengan iman kita sebagai orang yang percaya. Kita tahu melalui firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan selalu dikatakan setiap kita yang percaya, kita seharusnya menjauhkan diri dari dosa. Jadi itu tidak mungkin dosa. Itu adalah sebuah penyakit. Penyakit yang menyiksa dirinya. Seorang rasul mendapatkan sebuah penyakit. Dan penyakit ini adalah pemberian si iblis. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Jadi tidak ada satu jaminan pun bagi setiap anak Tuhan bahwa kamu, walaupun imanmu sangat tinggi, tidak akan pernah sakit. Penyakit itu datang di dalam dirimu. Tuhan mengizinkan itu masuk di dalam tubuhmu. Tidak ada jaminan kamu tidak akan sakit. Dan bukan juga, atau bisa kita katakan juga, tidak ada jaminan bahwa penyakit itu pasti akan sembuh kalau kamu mempunyai iman. Karena di sini ayat 6, ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Bukan hanya 1 kali. Bukan hanya 2 kali, 3 kali. Dan kita tahu di sini apa maksudnya 3 kali. Artinya bahwa memang dia sudah berdoa kepada Tuhan 3 kali. Dan itu juga sudah menunjukkan betapa dia datang di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Betapa penyakit ini begitu mengganggu dia. Dan dia harus datang kepada Tuhan sebanyak 3 kali dan memohon, Tuhan, Tuhan, sembuhkanlah aku. Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang. Kita tahu dia bisa melakukan sebuah mukjizat. Bahkan dia bisa membangkitkan orang mati. Ada sebuah kejadian di mana seorang anak muda jatuh dari lantai ketiga. Lalu mati. Dia bangkitkan. Dan kita bertanya, di sini dia berdoa 3 kali, pasti Tuhan akan menjawab dia. Bahkan jangankan dibilang 3 kali, sebagai seorang rasul seharusnya 1 kali saja dia berdoa, pasti Tuhan sudah menjawab dia dan mengabulkan permintaannya. Tetapi apa yang terjadi? Dia berdoa 3 kali supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, supaya penyakit itu hilang daripadaku, supaya itu tidak lagi mengganggu aku. Supaya aku bisa melayani Tuhan dengan penuh kekuatanku tanpa ada rasa sakit di dalam tubuhku. Kita lihat pelayanan Paulus begitu melelahkan. Perjalanan dari kota yang satu ke kota yang lain. Dan waktu itu tidak ada pesawat terbang. Tidak seperti kita sekarang. Bahkan banyak hamba Tuhan, ada hamba Tuhan yang memakai pesawat jet. Pesawat pribadi. Tapi Rasul Paulus tidak punya semuanya ini. Dia harus berjalan kaki. Dari satu tempat ke tempat yang lain dia berjalan kaki berpuluh-puluh ratusan kilometer. Dia harus naik kapal, terombang-ambing di lautan. Kalau kita melihat kesaksiannya betapa menderitanya dia di dalam pelayarannya, ditambah lagi satu penyakit ini yang terus mengganggu dia. Dan dia berdoa 3 kali. Apa jawaban daripada Tuhan? Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, tetapi berarti tidak sesuai dengan harapannya. Tidak sesuai dengan doanya. Dia meminta supaya dia disembuhkan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam cara lain, Tuhan mengatakan, aku tidak menyembuhkan kamu.
Seorang rasul 3 kali berdoa tidak bisa sembuh. Apakah dia tidak mempunyai iman? Dia mempunyai iman. Siapa di antara kita yang bisa berani berkata bahwa iman kita lebih hebat, lebih besar daripada iman Rasul Paulus? Kita belum mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau mau melihat Rasul Paulus imannya, atau mau membandingkan iman kita dengan imannya Rasul Paulus, coba saja lihat penderitaan yang dia alami dalam kehidupannya sebagai seorang rasul. Dia dihina. Bukan hanya dihina, dilempari batu. Bayangkan kalau diri kita dilempari dengan batu, bisakah kita berdiri dan tetap mengatakan kita percaya kepada Tuhan? Demikiankah besar iman kita? Apa yang dialami oleh Rasul Paulus tidak pernah kita alami. Kita bersyukur untuk itu. Puji Tuhan untuk itu kita tidak mengalami segala hal yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan itu juga menunjukkan kepada kita, kita tidak bisa membandingkan iman kita dengan Rasul Paulus. Betapa besar imannya. Tapi ketika dia pun berdoa supaya Tuhan menyembuhkan dia dari penyakit, Tuhan berkata, aku tidak menyembuhkan engkau. Aku tidak mau menyembuhkan engkau. Dan Tuhan katakan kepada dia, kasih karuniaku cukup bagimu. Penyakit itu akan tetap ada di dalam dirimu. Bukan berarti kamu tidak akan merasakan sakit. Kamu pasti akan merasakan sakit. Bukan berarti itu tidak akan mengganggu kamu. Kamu akan tetap terganggu oleh penyakit itu. Tetapi karuniaku cukup bagimu. Artinya di dalam kesakitanmu, di dalam rasa terganggu oleh penyakit itu, di dalam ketidaknyamanan yang kamu alami oleh karena penyakit itu, aku ada di sana dan memberikan kamu kekuatan, anugerah yang cukup sehingga kamu bisa terus melayaniku walaupun sambil menahan rasa sakit. Saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada jaminan kalau dia sakit pasti akan sembuh kalau dia beriman. Oleh karena itu, setiap ajaran yang mengatakan demikian dan membawa nama Tuhan adalah ajaran yang salah. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seorang rasul sendiri menyaksikannya. Ini adalah karakter Tuhan. Karakter Tuhan adalah di dalam kelemahan kita bisa dikuatkan olehnya. Bukan berarti kelemahan itu akan hilang. Tetapi di tengah-tengah kelemahan itu kita kuat. Sebab dia katakan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita kuat di dalam kelemahan. Di dalam kelemahan kita kuat. Alasan pertama kenapa Tuhan mengizinkan kelemahan ada di dalam hidup kita, itu termasuk namanya sakit penyakit atau apapun kelemahan itu dalam diri kita. Kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Tuhan mengizinkan itu ada dalam hidup kita pertama karena Dia tidak mau kita membanggakan diri. Kita harus selalu ingat untuk merendahkan diri. Ketika kita mengingat apa yang kita mampu lakukan, Tuhan mengingatkan kita akan apa yang tidak mampu kita lakukan. Ketika kita mengingat tentang kelebihan-kelebihan kita, Tuhan ingatkan kita akan kelemahan-kelemahan kita. Agar apa? Agar kita tidak menyombongkan diri. Agar kita tidak mengatakan diri kita lebih hebat. Sebab orang lain bahkan memiliki kelebihan yang merupakan kelemahan daripada kita. Itulah alasan kenapa Tuhan membiarkan pandemi ini terjadi. Agar kita sadar, kita bukan siapa-siapa. Kita harus datang kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya. Itu alasan Tuhan kenapa Dia memberikan kita berada dalam situasi yang begitu mencekam saat ini. Yang baik dalam kesehatan begitu menakutkan, dan dalam hal ekonomi juga begitu mengerikan. Siapa yang tidak menderita di saat pandemi ini? Semua orang mengalami penderitaan, dan itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kepada kita, kita ini bukan siapa-siapa. Sadarlah,
Kita harus segera menyadari hal ini. Dan kedua, supaya anugerah Tuhan yang membuat kita kuat. Artinya supaya kita bersandar kepada Tuhan. Mengingat bahwa kita bukan siapa-siapa, kita harus datang kepada Tuhan. Dan kita harus bersandar kepada kasih karunia-Nya. Kasih karuniaku cukup bagimu. Itu yang Tuhan katakan. Kesehatan itu tidak cukup bagimu. Yang cukup bagimu adalah kasih karuniaku. Itu kata Tuhan. Dan itu benar. Saudara-saudara, saya mempunyai satu penyakit yang sering datang di dalam hidup saya dari kecil, yaitu sariawan. Nah, sariawan kita mungkin pikir ini adalah suatu hal yang sangat kecil ya. Sariawan bibir pecah-pecah. Tetapi sebagai seorang yang melayani Tuhan, yaitu yang berbicara, menyampaikan firman Tuhan, ini menjadi sebuah kendala. Karena terkadang sariawan ini bisa bukan hanya di bibir, tapi kadang di lidah. Mungkin kalau kita yang pernah merasakan sariawan yang ada di lidah, kita tahu betapa sakitnya hal itu. Dan ketika kita berbicara, lidah kita bergerak sana sini dan kadang menyentuh giginya kita sehingga sakit. Dan kita tidak bisa berbicara dengan lancar oleh karena sariawan tersebut. Dan sering terjadi, bahkan sebelum saya berkhotbah terkadang atau mengajarkan firman Tuhan, saya merasakan sakit yang luar biasa. Perih yang luar biasa. Saya berpikir gimana caranya nanti saya di depan semua orang berbicara dengan lancar, dengan jelas, dan tanpa rasa sakit. Dan sering saya berdoa kepada Tuhan supaya jangan lagi ada sariawan ini dalam hidup saya. Karena saya hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Saya butuh sebuah kemampuan berbicara tanpa halangan. Tetapi sariawan ini tetap muncul, tetap ada. Tapi satu hal yang saya perhatikan, dan saya memuji Tuhan oleh karena itu. Dan saya sering sekali merasakannya. Bahkan setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya merasakan hal ini. Yaitu ketika saya naik di mimbar, atau ketika saya berada di depan orang menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, apa yang saya rasakan? Saya tidak merasakan sakit apapun. Saya bisa berbicara dengan lancar. Sampai akhirnya saya turun, saya selesai berbicara, menyampaikan firman Tuhan, dan saya kembali berbicara dengan orang lain secara normal, dan saya mulai merasakan sakitnya lagi. Apakah penyakit itu hilang? Penyakit itu tidak hilang. Dia tetap ada di sana. Tetapi anugerah Tuhan cukup. Kasih karunia daripada Tuhan cukup. Untuk kita terus melayani Tuhan. Untuk Rasul Paulus cukup bagi dia untuk melayani Tuhan. Jadi saat ini, ketika pandemi ini terjadi, di dalam kelemahan kita ini, apa yang kita bisa lihat? Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Di saat terdesak seperti inilah, kita datang kepada Tuhan dan kita bersandar kepadanya. Dan terbukti bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Tidak mudah bagi setiap gereja untuk tetap beribadah, memberikan ibadah online kepada jemaat yang ada di rumah. Tapi Tuhan, kita lihat di dalam gereja kita, bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, agar kita masih bisa beribadah di rumah masing-masing. Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan bagi kita. Kita yang hidupnya secara ekonomi sangat lemah, sehingga di dalam masa bisa kita katakan PSBB saat ini, kita sebaiknya seharusnya hanya di rumah saja. Tapi karena keadaan ekonomi yang begitu sulit, kalau kita tidak bekerja, kita tidak makan,
Satu hari tidak bekerja, satu hari itu kita tidak akan makan. Kita melihat kasih karunia Allah. Yaitu walaupun kita harus memaksakan diri pergi keluar untuk bekerja. Kalau sampai hari ini kita masih sehat, apakah bukan itu karena kasih karunia Allah yang cukup bagi kita? Apakah kita melupakan itu dan mengatakan, oh karena imun kita yang begitu kuat? Saudara-saudara, sekuat apapun imun, kalau Tuhan izinkan penyakit itu datang, dia akan datang. Dan kita yang terkena penyakit dan sudah sembuh, bukankah itu kasih karunia daripada Tuhan? Dia memberikan kita tim medis yang begitu luar biasa, bekerja dengan sangat keras, memberikan kita obat-obatan, memberikan kita imun yang kuat. Semuanya dia berikan supaya kita bisa pulih. Apakah setelah kita keluar dari rumah sakit dan kita mengatakan itu karena imunku yang hebat dan kuat? Itu adalah kasih karunia daripada Allah. Lalu bagaimana dengan yang meninggal? Apakah kita bilang kasih karunia Allah tidak cukup baginya? Dia yang percaya kepada Tuhan, anak-anaknya Tuhan, kasih karunia Allah bagi dia. Karena Rasul Paulus sendiri mengatakan apa? Hidup adalah kesempatan, tapi mati adalah keuntungan. Sebuah keuntungan yang besar untuk mati sebagai anaknya Tuhan. Sebab kita akan terlepas dari segala sesuatu penderitaan di dalam dunia ini dan hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Bagi dia itu tidak menyedihkan. Itu adalah kasih karunia Allah untuk membebaskan dia dan hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Bagi kita yang ditinggalkan mungkin, kita merasa hidup ini akan menjadi sangat susah. Mungkin kita adalah seorang anak ditinggalkan oleh orang tua. Atau kita orang tua ditinggalkan oleh anak. Betapa sedihnya, betapa menderitanya. Kasih karunia Allah cukup bagimu, saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur, meskipun kedua orang tuaku, ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu memberikan kita kasih karunia yang cukup bagi kita. Ada seorang yang saya kenal, studinya di sebuah kampung, yang kalau disebutkan nama daerahnya belum tentu semua orang tahu. Dan ketika kita melihat hal itu, dan dia di sana sekolah udah di kampung, sekolah lagi di sekolah yang biasa-biasa saja. Mata jasmani atau orang duniawi akan melihat itu, bahwa dia tidak akan memiliki sebuah masa depan yang luar biasa. Tetapi anak ini, dia studi, dia anaknya Tuhan, walaupun dia di kampung. Tapi karena rencana Tuhan bagi dia supaya dia bisa bahkan sekolah sampai ke luar negeri, Tuhan bukakan jalan sama dia untuk sampai ke luar negeri. Dengan cara yang kita tidak tahu bagaimana mungkin caranya, dia bisa sampai ke luar negeri. Semua pimpinan daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup bagi dia. Jadi tidak ada di dalam kehidupan kita di mana kasih karunia Allah tidak cukup bagi kita. Kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Dan di sini Rasul Paulus memberikan kesaksian, Tuhan tidak memulihkan dia, Tuhan tidak menyembuhkan dia, dia cukup bersandar kepada Tuhan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang aku akan perkatakan kepada orang adalah kelemahanku ini. Kenapa? Karena di dalam kelemahanku ini, aku bisa mengatakan Tuhan bekerja di dalam hidupku. Tuhan memberikan aku kemampuan. Dan ini akan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau dia menceritakan tentang bagaimana dia pergi ke sorga, apa yang dia lihat, apa yang akan dikatakan oleh orang? Wah, hebat sekali dia ya. Rasul Paulus begitu hebat ya. Dia bisa pergi ke sorga ya. Dia bisa melihat sorga ya. Tapi ketika dia berbicara tentang penyakit yang ada dalam dirinya, tapi bagaimana dia di dalam penyakit itu pun dia masih bisa menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Orang akan mengatakan betapa kasih karunia daripada Allah begitu besar di dalam hidupnya. Sebab di dalam penyakitnya ini, dia masih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Tuhan memang begitu baik.
Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Alasan ketiga, kenapa Tuhan membiarkan kita di dalam kondisi yang sangat sulit adalah untuk menjadikan kita kuat. Kita melihat kontras, sebuah perbandingan yang berbeda. Kita lemah tapi kuat. Kita dijadikan Tuhan lemah agar kita menjadi kuat. Yang kita tahu adalah kalau kita mau menjadi kuat, kita harus menambahkan kekuatan dalam diri kita. Orang yang mau menjadi seorang atletik, olahragawan, apa yang dia lakukan? Dia berlatih dengan keras agar tubuhnya bisa menjadi lebih kuat, agar otot-ototnya menjadi lebih kuat. Dia minum vitamin, dia minum protein, kalsium, apa segala macam yang bisa membuat dia kuat, menambah kekuatan di dalam tubuhnya. Begitulah dia menjadi kuat. Tapi di sini Tuhan katakan, engkau akan menjadi kuat dengan cara melemahkan kita. Ini adalah hal yang berbeda. Di dalam jasmani, di dalam duniawi, kita bisa menjadi kuat dengan menambahkan kekuatan. Tapi kalau kita berkata kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan, maka iman kita menjadi kuat ketika kita diizinkan Tuhan menjadi lemah. Kenapa? Karena kekuatan rohani kita bukan dari diri kita, tetapi daripada Tuhan. Disitulah kita menyadari kuasa Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Dan kita akan bersandar kepada kuasanya. Dan ketika kita bersandar kepada kuasanya, kita akan menjadi orang-orang yang begitu kuat secara rohani. Sehingga ketika tubuh ini pun tersiksa, Rasul Paulus berkata apa? Rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Meskipun tubuhnya tersiksa, meskipun dia mengalami kesukaran, kesulitan-kesulitan yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Di dalam penganiayaan, dia dipukul, dilempari dengan batu, dihajar. Bahkan ketika dia dilempari oleh batu, orang berpikir dia sudah mati. Di dalam kesesakan, tuduhan-tuduhan daripada orang, fitnahan-fitnahan daripada orang, baik secara fisik maupun secara mental, dia begitu tersiksa. Tetapi di dalam semuanya ini, dia senang dan rela. Karena di dalam semuanya ini, aku lemah memang di dalam tubuh jasmaniku, tetapi aku kuat di dalam rohku. Sehingga di dalam menjalani semua penderitaan ini, aku masih bisa berdiri dan mengatakan Kristus adalah Tuhan. Kalau kita bisa pernah melihat superhero yang begitu kuat, yang begitu luar biasa di dalam kekuatannya, dan kita bilang dia begitu hebat, menurut saya Rasul Paulus lebih hebat. Karena superhero hebat, karena mereka memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan musuh, yang bisa membuat dia tidak cedera. Tetapi Rasul Paulus, meskipun musuh menyerang dia dan mencederai dia, dia masih bisa berdiri. Atau setidaknya ketika pun dia tidak bisa berdiri lagi, mulutnya masih bisa terbuka dan tetap mengumandangkan Kristus adalah Tuhan. Bagaimana caranya? Kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa kelemahan yang kita miliki? Saat ini sangat jelas. Oleh karena pandemik ini, kita memiliki segudang kelemahan, segudang penderitaan, baik secara jasmani maupun secara mental. Secara jasmani, ekonomi melemah atau penyakit yang begitu kita takuti. Secara mental, cemas, takut, khawatir, stres.
baiklah kita jangan lemah. Rohani kita jangan lemah. Iman kita jangan lemah. Tetapi lebih lagi iman kita kuat. Karena kita tahu Tuhan ada beserta dengan kita dan anugerahnya cukup bagi kita. Kita tidak akan mati tanpa Tuhan mengizinkan itu. Dan kita tidak akan melalui hari-hari kita dengan baik kalau Tuhan tidak mengizinkan itu juga. Semuanya ada dalam kontrol tangan Tuhan. Dan anugerahnya akan selalu cukup bagi kita untuk menghidupi hari ini hari demi hari. Bagi kita yang tidak bisa merasakannya, itu karena kita tidak bersandar kepadanya. Oleh karena itu masa-masa sulit ini, baik yang hari ini, yang saat ini kita hadapi yaitu pandemi. Walaupun yang nanti kita hadapi ke depan. Karena penyakit dalam diri kita bukan hanya soal corona. Kita ada penyakit jantung, gula, atau penyakit apa lain, stroke, bahkan kanker, atau penyakit-penyakit lainnya. Atau hal-hal lainnya ke depan yang bisa mencelakakan diri kita, yang bisa menyiksa kita. Begitu banyak hal. Di dalam semuanya ini, baiklah kita mengingat, Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya kita merendahkan diri di hadapan, supaya kita tidak membanggakan diri lagi. Dan kedua, supaya kita bersandar kepadanya. Dan ketiga, supaya kita kuat di dalam Dia. Dengan begitu, di dalam kelemahan kita kuat. Kuat dalam kelemahan. Anak-anak Tuhan harus kuat dalam kelemahan. Bagi yang belum percaya kepada Tuhan, kamu pun bisa kuat di dalam Tuhan. Dengan cara percaya kepada Kristus. Kamu mungkin bertanya sekarang, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Percaya. Percaya dulu. Percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kamu tidak akan mengerti bagaimana caranya. Ketika kamu bersandar kepadanya. Dengan cara yang begitu misterius. Kamu akan kuat. Kamu akan merasakan damai. Yang bahkan melampaui segala akal budi. Termasuk akal budimu sendiri. Kamu tidak mengerti kenapa kamu bisa kuat di dalam kelemahan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Bapa. Untuk kesaksian daripada hamba-Mu yang melegakan hati kami. Sebab kami mungkin selama ini ada di antara kami yang bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan ini terjadi? Apakah karena Tuhan tidak tahu? Atau karena Tuhan tidak berkuasa? Atau mungkin karena Tuhan tidak mengasihi kami? Tapi kesaksian daripada hamba-Mu yang Kau tuliskan di dalam firman-Mu adalah menjadi contoh bagi kami untuk mengetahui karakter-Mu ya Tuhan. Yaitu di dalam kuasa, di dalam kebaikan-Mu, Engkau mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kami. Dan Engkau juga mengizinkan hal yang buruk itu tetap ada di dalam hidup kami. Dan kami lega ya Tuhan untuk menyadari bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Dan bukan hanya itu Tuhan, kami juga lega. Karena Tuhan memiliki tujuan bagi kami di dalam masa-masa sulit ini. Yaitu agar kami bisa sadar bahwa kami bukan siapa-siapa. Bahwa kami tidak ada apa-apanya. Bagi kami untuk merendahkan diri kami untuk datang di hadapan. Oleh karena itu ya Tuhan, setiap hati yang masih tinggi, biarlah datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena tujuan-Mu di dalam kelemahan-kelemahan kami adalah juga untuk membuat kami bersandar kepada-Mu, dan juga untuk menguatkan kami di dalam Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami semua, agar kami ya Tuhan sungguh bisa betul-betul bersandar kepada Tuhan dan dikuatkan dalam Tuhan. Janganlah ada kiranya di antara kami ya Tuhan yang lemah imannya di dalam masa-masa yang sulit ini, tetapi lebih lagi menjadi sangat kuat di dalam imannya, sehingga di dalam situasi apapun, baik hari ini maupun ke depan, kami bisa terus dengan penuh sukacita daripada-Mu bersaksi bagi nama-Mu, tanpa ada rasa takut, tetapi kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ini.
Kasihani dan tolong kami semua ya Tuhan, supaya kami semua bisa mengerti dan bersandar kepadamu dan mendapatkan kekuatan daripadamu. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan bernyanyi pujian nomor 285. Tuhan harapanku sepanjang waktu, suaramu ku dengar lembut merdu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatilah. Ayat 3. Tuhan harapanku setiap saat. Jikalau Tuhan jauh, aku sesat. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatilah. Ayat terakhir. Tuhan harapanku sepanjang waktu, selama-lamanya ku milikmu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah menolong sehingga ibadah kami di hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang indah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian yang kami bawakan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang indah kami boleh duduk dan mendengarkan firman-Mu. Kembali kami berdoa supaya kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh sungguh-sungguh tertanam dalam hati dan pikiran kami, agar kami ya Tuhan kuat di dalam Engkau, bahkan di dalam kelemahan-kelemahan kami. Ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kehidupan kami sepanjang minggu ini. Hari demi hari ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dan menolong dan bahkan melindungi kami. Bahkan di saat-saat kondisi saat ini, pandemik yang kami alami di hari-hari ini, Bapak biarlah Engkau bermurah hati, agar sekiranya kami boleh melalui semuanya ini dengan sukacita di dalam Engkau. Dalam keadaan apapun, baik sehat maupun sakit, maupun hidup ataupun mati. Biarlah Engkau ya Tuhan yang bisa menguatkan kami semua. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang kiranya menolong kami. Dan hanya kepadamu lah kami berlindung. Hanya kepadamu lah kami bersandar. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami, agar sekiranya kami boleh layak di hadapan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
doa teduh dan kebaktian kita telah selesai. Tuhan memberkati.